Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amanda dan ini 2202041460 dari kelas KBO Informatika. Ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah digariskan pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Yang pertama, yaitu jelaskan definisi dari flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau langkah-langkah dalam suatu sistem secara visual menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, garis ketupat, dan tanda panah, yang bertujuan mempermudah pemahaman proses kerja, identifikasi masalah, dan dokumentasi sistem. Kemudian definisi diagram objek serta contohnya. Diagram objek atau objek diagram adalah representasi grafis dari objek-objek dalam sistem dan hubungan antar objek tersebut pada suatu waktu tertentu. Berikut contoh gambar dari diagram objek. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses desain interface. Analisis yang pertama, proses analisis kebutuhan pengguna, yaitu memahami siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian perancangan wireframe, yaitu membuat sketsa kasar tampilan. Kemudian pembuatan prototype, yaitu membuat versi awal interface. Kemudian dan umpan balik, yaitu menguji prototipe pada pengguna, dan perbaikan dan implementasi, yaitu penyempurnaan berdasarkan feedback. Yang keempat, pengertian dan tujuan dari UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Adapun tujuannya yaitu mempermudah komunikasi antar tim, menyederhanakan proses perancangan sistem, dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. Yang kelima, definisi use case, diagram, dan contohnya. Diagram use case menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu pengguna atau sistem lain, dengan sistem yang akan atau sedang dibangun melalui berbagai skenario atau fungsi yang disediakan oleh sistem. Dan ini merupakan contoh gambar alur dari diagram use case. Kemudian definisi activity diagram dan contohnya. Diagram aktivitas atau activity diagram adalah representasi grafis yang menunjukkan aliran kontrol atau alur kerja suatu proses atau aktivitas dalam sistem. Kemudian ini merupakan contoh gambar alurnya. Dan yang terakhir yaitu manfaat sequence diagram. Manfaatnya yang pertama, memvisualisasikan interaksi antar objek, yaitu menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berkomunikasi dengan mengirimkan pesan dalam urutan waktu tertentu. Kedua, memahami alur proses, yaitu membantu pengembangan dan analis dalam memahami urutan eksekusi fungsi atau metode di dalam suatu proses sistem. Ketiga, mendeteksi ketidaksesuaian logika, yaitu dapat mengungkap potensi kesalahan urutan atau logika dalam aliran proses. Yang keempat, mempermudah pengujian sistem, di mana menjadi referensi dalam pengujian unit atau pengujian integrasi karena memperlihatkan alur yang diharapkan. Dan yang terakhir, dokumentasi proses yang akurat, yaitu memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang bagaimana bagian-bagian sistem berinteraksi selama rantai. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat memberi manfaat dan dapat dipahami dengan baik.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.